database. Tapi untuk yang mungkin ada yang masih semester 1, ini buat pengetahuan awal aja. Nah, database itu kumpulan data yang biasanya disimpan secara sistematis rapi di dalam suatu komputer. Nah, nantinya data-data itu bisa dimanipulasi atau diolah. Nanti kalau misalnya datanya udah clear, udah siap untuk diolah, dia bisa di-download, atau kalau bahasa SQL-nya itu namanya di-retrieve. Nah, bisa di-retrieve, lalu nanti dijadikan suatu analisis. Nah, kalau kita sebagai orang statistik nih, nah itu biasanya ambil datanya itu dari database, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita punya suatu kumpulan data, data itu kan akan dijadikan satu, dikolektifin gitu. Nah, itu nanti dimasukinnya ke database gitu. Nah, di dalam database sendiri ada yang namanya Database Management System atau biasanya dinamakan DBMS. Nah, DBMS ini adalah suatu proses untuk memasukkan atau mengambil data dari media penyimpanan melalui perangkat lunak. Jadi, ini tuh nama prosesnya ya. Jadi kan tadi kita punya database nih, kumpulan data-data. Terus untuk mengakses database itu kita memerlukan perangkat lunak. Nah, proses pengaksesan database menggunakan perangkat lunaknya ini namanya DBMS gitu. Nah, ini adalah salah satu beberapa software untuk melakukan DBMS. Yang paling banyak digunakan itu ada Oracle. Ini. Terus yang gambar gajah ini ada PostgreSQL, ada MongoDB, dan MySQL. Nah, untuk pelatihan kali ini kita akan menggunakan MySQL. Gitu. Dan masih ada banyak lagi sih, ada macam-macam, tapi ini yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengakses database mereka, kayak gitu. Nah, untuk mengakses database yang menggunakan software tadi itu, ada yang namanya bahasa pemrograman atau SQL. Kalau misalnya kita pernah memakai R atau Python, itu kan kita nyebut sintaksnya itu dengan kode atau mengcoding gitu ya. Tapi kalau di SQL ini bahasanya namanya query. Makanya SQL itu adalah singkatan dari Structure Query Language gitu. Nah, itu bahasa yang biasanya dipakai ketika kita melakukan pengambilan data, penguploadan data, ataupun pemrosesan data gitu. Mohon Nah, maaf, Kak. Ya? Mungkin PPT-nya belum muncul ya? Oh, nggak jalan. Iya. Gimana ya, tadi bisa. Ya, sudah muncul, Kak. Kalau gini jalan nggak? Ya, silakan, Kak. Dilanjutkan, Jalan sudah ya? muncul, Kak. Ya. Nah, di bahasa SQL sendiri ada 3 bentuk pemrosesan. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL, terus ada DML itu Data Manipulation Language, dan ada DCL, Data Control Language. Nah, yang biasanya kita lakukan itu sebagai seorang statistisi itu ada yang dua itu, DDL dan DML. Nanti kalau biasanya yang melakukan DCL itu orang-orang IT kayak gitu. Tapi tidak memungkinkan kita juga bisa melakukan DCL. Nah, ini contoh-contoh dari DDL itu create, drop, dan alter. Create itu biasanya, ini tuh sintaks ya, create, drop, alter itu. Jadi kalau misalnya kita mau membuat tabel di suatu database, itu pakai sintaksnya create atau query create. Lalu untuk melakukan penghapusan database atau tabel, itu memakai drop. Jadi drop itu sama kayak delete gitu. Bahasa query-nya itu pakai drop namanya. Terus ada alter. Jadi alter itu kalau kita misalkan udah punya suatu tabel di database, nah terus tabelnya itu tuh mau diubah-ubah nih, mau diubah, mau ditambahkan, atau nama tabelnya tuh mau diganti. Nah itu pakainya sintaks alter gitu. Lalu yang selanjutnya ada data manipulation language. Itu isinya ada insert, update, dan delete. Nah ini tuh kalau yang tadi DDL alter itu kan mengubah-ubah tabelnya ya. Nah, kalau yang DML ini itu biasanya mengubah row atau baris gitu. Atau bisa juga mengubah field atau kolom. Jadi kalau misalnya di Excel itu baris itu namanya row dan kolom itu kan kolom, tapi kalau di SQL itu namanya row dan field itu kolom. Gitu. Nah, insert itu untuk memasukkan data. Jadi kalau kita misalnya udah punya tabel isinya data-data, terus kita mau masukin data lagi, itu pakai insert.
Terus kalau update, itu misalkan kita udah punya data. Terus kita mau mengganti data itu, misal apa ya, gender. Nama A gendernya male. Ternyata dia female gitu. Nah, kalau mau diganti jadi female, dia memakai update. Dan yang terakhir ada delete. Delete itu sintaks untuk menghapus row gitu, atau baris. Nah, ini yang di CL atau data control language. Nah, ini tuh ada grant, revoke, commit, dan rollback. Ini yang tadi saya bilang biasanya dipakai oleh tim IT. Jadi nanti kan ada database itu kan sistemnya ini ya, rahasia gitu. Jadi untuk mengakses itu tuh perlu izin sama yang punya database-nya. Nah, itu yang bisa bisa mengatur kita agar bisa mengakses database-nya itu dari IT-nya. Nah, itu dengan menggunakan DCL ini gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita udah punya database nih, terus kita mau membuat suatu tabel. Nah, untuk membuat suatu tabel itu, kalau di SQL sendiri, kita harus mendefinisikan isi-isi tabelnya. Jadi, yang pertama kita definisikan itu isi kolomnya. Nah, tabel itu tuh isinya mau apa aja sih, gitu kan. Nah, untuk mendefinisikan isinya, kita harus tahu juga tipe datanya. Jadi, misal kolom A itu mau tipe data apa, kolom B itu mau tipe data apa, gitu kan. Nah, tipe-tipe data yang ada di SQL itu ini. Ini tipe untuk data bilangan, ya bilangan atau number ya. Jadi ada tiny integer, itu angka atau integer yang ukurannya kecil gitu. Terus ada juga yang integer aja. Biasanya sih kita pakainya integer aja ya, karena rank-nya itu yang biasa dipakai itu lebih besar. Rank-nya antara itu. Kelihatan ya di ininya. Terus ada float. Float itu untuk bilangan pecahan atau desimal gitu. Nah, kalau yang ini tipe data untuk jam, ada date time, date, timestamp, time sama year. Ada month, ada day juga. Lalu yang ini beberapa tipe data untuk karakter atau string. Jadi ada char, ada varchar. Nah, bedanya char sama varchar ini, nih kalau char itu dia menangani datanya hingga 255 karakter. Jadi kalau misalnya kita mau masukin data di kolom yang tipenya char, tapi ternyata datanya itu tuh karakternya lebih dari 255, berarti dia bakalan kepotong nih. Misal karakter yang mau kita masukkan ada 1000 karakter, tapi karena tipe datanya char, nanti kepotong sampai ke karakter ke 255 gitu. Nah, kalau varchar ini dia yang lebih dari 255. Oh, ini typo ya? Ya. Harusnya itu menangani datanya lebih dari 255 karakter gitu. Dan ini yang lain-lain. Nah, sekarang kita langsung hands-on aja ya. Udah pada punya ininya belum? Apa XAMPP dan MySQL-nya? Coba kalau yang ini kita aktifin XAMPP-nya ya. Jadi bisa dengan cara ini buka start terus ketik XAMPP. Udah pada download kan ya? Kalau udah kita buka. Nah, ini nanti yang bagian Apache sama MySQL-nya kita start. Jadi untuk membuka MySQL, pertama kali kita harus mengaktifkan XAMPP dulu. Nah, itu tuh fungsinya agar kita bisa mengakses database yang ada di MySQL. Jadi nggak bisa nih kalau kita buka MySQL aja tanpa XAMPP gitu. Nah, kira-kira udah ya teman-teman? Nah, kalau misalnya udah, kita bisa coba buka Mohon maaf Kak, MySQL. Ya? belum terlihat ya XAMPP-nya. Oh, wait. Bentar ya. Sambil kalian buka XAMPP-nya. Nah, ini. Udah kelihatan ya? Nih, jadi saya ulang ya. Buka di start-nya, terus ketik
XAMPP, nah yang ini nih, nanti dibuka, terus nanti akan muncul ini. Nanti yang Apache dan MySQL-nya itu di start. Kalau misalnya dia udah mulai start, warnanya hijau seperti ini. Kalau misalnya ada yang udah, bisa sambil buka MySQL-nya. MySQL yang Workbench. Nah, yang ini. Nanti kalau misalnya ini udah dibuka, tampilannya seperti ini. Bentar. Nah, tampilannya seperti ini. Udah pada bisa bukanya belum ya? Kalau udah ada info ya. Nah, sambil dijelasin, sambil nunggu yang belum bisa buka, bisa dijelasin sedikit. Jadi, MySQL itu sebenarnya ada dua macam bentuknya, bentuk tampilannya. Jadi, kalau MySQL Workbench ini tipenya GUI ya, jadi dia lebih enak dilihat kayak gitu bentuk aplikasi. Oh iya, kalau misalnya ada yang bermasalah, bisa nanya di kolom chat aja ya. Kalau misalnya ada yang belum bisa atau gimana gitu. Nah, ini versi GUI-nya, terus ada yang ini. Kalau misalnya kalian mau buka. Nah, kalau misalnya mau buka yang versi CMD atau command prompt, kalian bisa coba klik di start-nya, ketik CMD kayak gini. Nah, ini yang biasanya dipakai. Kalau misal di tempat kuliah gitu, biasanya pakainya ini. Nah, kita coba yang ini dulu ya, yang melalui command prompt dulu ya. Coba kalian bisa ketik CD, C, diikutin aja ya, XAMPP. Nah, ini fungsinya kita akan membuka storage di data C, database C, folder XAMPP, folder MySQL, dan membuka folder bin. Nah, setelah kita masuk ini, kita harus login ke MySQL kita. Loginnya itu caranya gini. MySQL. Nah, U ini maksudnya dia login. Login-nya menggunakan connection root, karena kalian kan baru punya MySQL ya, jadi connection-nya pakainya root, itu default dari MySQL-nya. Nah, kalau udah, akan muncul seperti ini. Kita bisa coba lihat database yang ada di MySQL kita. Menggunakan show database dan diakhiri dengan titik koma. Oh, bentar. Teman-teman udah pada bisa kan ya? Di sini. Nah, ini ya. Jadi, nanti tadi ya yang
kita masuk ke direktori XAMPP ini, lalu login, memakai connection yang namanya root. Nah, kita mau coba lihat nih, di MySQL kita tuh database-nya ada apa aja sih, gitu. Nah, kalau di tempat saya ada ini, database-nya, daftarnya. Nah, terus kita coba membuat database di sini ya, di CMD-nya. Nih, query-nya untuk membuat database itu memakai fungsi create yang tadi DDL ya, data definition language. Create database, lalu nama database-nya misal kita mau namain SA. Terus di enter aja. Nah, kalau misalnya muncul query oke, berarti dia udah jadi database-nya. Lalu kita coba lagi show database-nya untuk mengecek apakah database SA ini udah masuk atau belum gitu. Pakai show database. Nah, tadi kan kita bikin SA ini ya. Nah, sekarang udah muncul nih database SA. Lalu kalau misalnya kita mau menggunakan database SA, berarti kita harus bikin query-nya use SA gitu. Jangan lupa untuk selalu setiap komennya diakhiri dengan titik koma. Nah, kalau udah ada muncul database change, berarti dia udah masuk ke database SA-nya ya. Gitu. Terus, kalau tadi kita lihat database, kita bisa lihat apa aja sih tabel-tabel yang ada di database-nya gitu. Nah, cara ngeliatnya itu pakai show tabel. Oh, pakai S lagi. Nah, karena kita kan barusan bikin ya database SA-nya, jadi tabelnya tuh belum ada. Nah, ini output-nya makanya jadinya empty set gitu. Coba saya buka yang database yang udah saya bikin ya. Coba misal show. Kita coba buka database SA2. Use SA2. Lalu show tabel. Tabel. Nah, kalau misalnya database kita itu udah berisi banyak-banyak tabel, ini nanti akan muncul nih kalau di database SA2 itu tabelnya isinya ada ini, certif, director, movie, rate, sama vote gitu. Nah, ini pengenalan aja untuk MySQL-nya yang di command prompt. Tapi kita hari ini akan mencoba di GUI versi GUI-nya, namanya MySQL Workbench. Udah pada dibuka kan ya tadi? Kalau misal udah pada dibuka, kita coba di sini ya. Nah, sebelumnya tadi kan kita udah bikin database yang di ini ya, CMD ya. Pasti nanti database-nya itu muncul di bagian skema ini yang sebelah kiri. Tapi ini nggak muncul karena belum kita refresh, jadi coba kita refresh. Nah, jadi muncul database baru yang namanya SA gitu. Kita juga bisa bikin database di sini, di versi MySQL Workbench-nya. Coba kita bikin lagi di sini ya. Jadi tadi yang belum bisa CMD-nya, kita coba bikin di sini. Kita hapus dulu ini, caranya klik kanan, lalu drop skema. Nah, kita coba bikin baru. Jadi tadi itu database itu, pembuatan database atau syntax create itu kan termasuk ke dalam DDL, Data Definition Language ya. Nah, kita coba bikin create database SA dulu. Coba kalian ketik ini ya, query-nya. Ketik query ini dulu. Nanti kalau udah di run-nya bisa pakai ini, execute yang gambar petir. Atau kalau kalian yang biasa pakainya keyboard itu bisa control enter. Nah, kalau misalnya berhasil, nanti output ini ada, bakal muncul nih, centang. One row affected gitu ya. Nah, kalau mau ngecek berhasil apa enggaknya, kita lihat di show database ini. Coba sambil diketik ya query-nya. Control enter lagi.
Nah, ini outputnya kan centang hijau nih, berarti berhasil. Nah, kita lihat database yang ada di MySQL kita tuh apa aja sih? Nih. Jadi tampilannya beda ya, lebih enak dilihat ini daripada yang CMD tadi, tapi sama aja sebenarnya. Nah, nih database-nya ada AWI, ada MySQL, ada SA, ada SA2 gitu. Kalau di kalian mungkin cuma ada 2 database. Nah, terus karena ini, oh ya bentar, ini kan ngelihat database yang udah kita buat di sini lewat sintaks ya. Bisa juga kita lihat lewat aplikasi ini. Jadi bagian skema ini kita refresh lagi. Nah, muncul lagi database SA. Coba kita lihat ada tabelnya apa enggak. Caranya ini ketik tanda panahnya di sini. Nah, ini ada tabel. Nah, tabelnya ini enggak ada tanda panahnya nih. Berarti belum ada tabel yang di database SA. Jadi ini namanya database yang bentuknya kayak drum ini tuh database. Sini namanya tabel. Di dalam database itu ada berbagai tabel. Nah, terus kan ada banyak database tuh, tapi kali ini kita mau bikin database yang namanya SA. Jadi kita coba pakai use SA. Nah, use SA ini maksudnya kita akan menggunakan database yang namanya SA gitu. Nah, setelah kita masuk ke database yang namanya SA, kita bisa ngelihat nih tabel-tabel yang ada di database SA. Caranya kayak tadi yang di command prompt, pakai show tabel. Nah, masih kosong ya, karena kita baru bikin database-nya, jadi belum ada tabelnya nih kosong kayak gini. Terus kita akan coba memasukkan tabel yang kita udah ada ya, jadi udah pada dapat filenya kan yang bentuknya rar. Coba kita buka. Jadi cara membuat tabel itu ada 2. Kalau di MySQL Workbench, cara yang pertama itu pakai query, cara yang kedua itu langsung aja gitu. Nah, kita coba dua-duanya ya. Kita yang pertama coba pakai yang langsung lewat aplikasinya. Jadi, kan kita tadi pakai database SA nih. Jadi diklik kanan, lalu tabel data import wizard. Nah, kita cari file yang udah kita punya. Nah, kita masukkan file sertifikat. Terus di-open. Nah, filenya itu harus bentuk CSV ya, untuk MySQL sendiri. Nah, itu lalu di-next. Nah, ini bisa diganti-ganti nih. Ini kan kita mau bikin tabel. Nah, terserah mau tabelnya nama apa. Kalau di sini namanya sertifikat, itu mengikuti nama file Excel-nya gitu. Mau diganti juga bisa. Kalau udah di next, lalu di next lagi, next. Nah, kalau kayak gini, udah berhasil di finish. Nah, kalau berhasil, berarti ini nanti tabel di sini tuh akan muncul. Caranya kayak tadi ya, di refresh lagi. Nah, ini akan muncul tanda panah di sini. Nah, ini kalau misalnya berhasil, nanti akan muncul tabel sertifikat. Nah, setelah itu, ini kan cara memasukkan tabel menggunakan MySQL Workbench-nya. Terus kita mau coba pakai query. Nah, di file rar-nya itu kita coba buka notepad yang namanya movie. Coba dibuka. Kalau udah dibuka, kita copy yang ini dulu. Kita copy semua aja deh. Langsung copy semua aja. Pindahin ke sini. Sambil dijelasin ya. Jadi, cara untuk memasukkan data ke SQL lewat query itu ada 2 langkah. Yang pertama, kita bikin tabelnya dulu. Jadi, tabel kosong gitu ya.
Terus kita, kalau misal tabelnya itu udah jadi nih, kan masih kosong, nah kita masukin tabel itu. Gitu. Jadi yang pertama itu kita pakai sintaks create table, yang kedua kita pakai sintaks namanya insert into value. Gitu. Jadi yang pertama kali kita lakukan, kita bikin tabelnya dulu nih. Jadi ini dijelasin dikit, kita mau bikin tabel yang namanya movie. Nah ini, jadi pakai sintaks create table, ini namanya movie. Nah di dalam tabel movie itu isinya ada kolom atau field release year. Release year ini waktu film itu rilis. Nah itu kan bentuknya angka ya berarti, karena ada 2015, 2019, 2020, itu kan bentuknya angka. Makanya tipe datanya integer. Kita masukin di sini. Caranya ini tinggal rilis, spasi integer, terus pakai koma. Nah, selanjutnya ini ada ID sertifikat. ID itu bentuknya angka, berarti dia masuknya integer. Tapi ini angka bulat ya. Kalau misalnya angkanya desimal, berarti tadi yang kayak di PPT sebelumnya itu namanya float gitu. Terus nanti kalau ada field tanggal berarti date, terus ada tanggal dan waktu berarti date time gitu ya. Terus kalau ini nih title. Jadi titlenya movie itu kan panjang nih. Kira-kira kayaknya nggak bisa nih pakai char. Char kan tadi maksimal 255 karakter. Jadi saya pakai varchar. Ininya mah dikira-kira aja. Ini saya ngira-ngiranya 440 tuh karakter paling banyak. Jadinya aku masukinnya 440 gitu. Terus kalau description, ini bentuknya karena bentuknya teks, jadinya char gitu. Nah, kalau gross earning itu yang tadi karena dia bentuknya desimal, berarti pakainya float gitu ya. Ini bentuk sintaksnya. Nah, jangan lupa untuk selalu dikasih titik koma di akhirnya. Gitu. Kalau udah, coba kita running. Nah, kalau muncul centang hijaunya itu berarti berhasil ya. Nah, coba kita cek. Pakai refresh aja ya. Ini di sini bagian skemanya di refresh lagi. Nah, akan muncul tabel movies. Cuman kan tadi belum ada isinya. Jadi kita masukin isinya nih. Isinya ada di bawah. Yang bagian insert data. Nah, ini maksudnya insert into movies. Berarti kita mau memasukkan data ke tabel yang namanya movies. Nah, harus di data juga. Tabel movies itu isinya apa aja sih field-nya atau kolomnya gitu. Nih, coba kan tadi kan ada, waktu kita buat tabel itu ada field namanya description. Tapi di sini kita nggak masukin field, nggak masukin description-nya. Jadi nanti, nih, nggak ada description kan, habis title langsung runtime. Ini nggak apa-apa, tapi nanti field description-nya itu jadinya isinya nol semua. Nol itu maksudnya kosong atau nggak terisi gitu. Nah, ini kan tadi dimasukkan ke tabel movie untuk field-field ini, terus isinya itu ini. Jadi ini tuh tiap per baris ya. Ini baris pertama, ini baris kedua gitu. Jadi yang baris pertama itu rilisnya tahun 2016, ID-nya Lala, mohon maaf, 2, memotong. ya. Eh, Mungkin dari peserta ada yang merasa terlalu cepat ya kayak mungkin Oh ya, penjelasannya dikurangi kecepatannya. Kemudian untuk peserta kalau misalkan ada masalah kendala teknis di output atau semacamnya mungkin bisa langsung saja memberikan pertanyaan di room chat. Jadi nanti mungkin saya akan mengingatkan kalau misalkan ada kendala-kendala dari peserta. oh Ya, ya, bisa dilanjut Kak. oh ya. Ini tapi yang tadi nggak bisa outputnya gimana? Udah bisa? Ya, kira-kira udah bisa ya sampai sini. Nanti kalau misalnya terlalu cepat bilang lagi. Oh, Nah, ini ada yang bilang belum Kak. oh ya. Mungkin boleh diberitahu untuk Muhammad Nurholis ya, untuk outputnya yang bermasalah di mana? Oh, katanya pas di run tidak muncul outputnya, Kak. Itu ketika di run di mana ya? Boleh lebih spesifik lagi, Nurholis?
pas diran nggak muncul output di MySQL Workbench. Oh, gimana ya? Coba kalau misalnya yang tabelnya ini udah ada ya. Coba kalau nggak munculnya itu di bagian mana ya? Tabel atau apa? Kalau misalnya di bagian tabel, bisa kita coba pakai sintaks ini. Show tabel. Kalau misalnya udah ada di sini ya berarti udah berhasil. Atau tadi yang pakai ini di refresh. Run-nya tidak muncul waktu pembuatan database, Kak. Pembuatan database. Oh, di awal ya berarti. Tapi coba diiniin dulu, di refresh di bagian ini muncul nggak ini database yang kita buat ini. Kan ini kalau tadi saya bikinnya database-nya namanya SA. Nah, kalau misalnya di refresh di sini udah muncul SA, berarti udah berhasil gitu. Nah, muncul ya, berarti udah. Nah, kita lanjut. Create tabelnya jangan lupa di copy ya itu, yang panjang-panjang copy aja di notepad-nya. Nanti pokoknya kalau misalnya output yang bagian bawah ini nggak muncul, bisa dicek pakai refresh ini gitu. Kalau misal bikin database berarti pasti database-nya nambah nih di sini. Terus kalau misalnya bikin tabel, nanti cek lagi tabelnya muncul apa enggak gitu. Nah, kita lanjut ya. Ini tadi sampai mana ya? Oh, ini. Jadi, tadi mau masukin, kan kita udah bikin tabel, terus mau masukin isi tabelnya. Nah, ini ya. Jadi, ini tiap baris dipisah dengan tanda koma. Nanti yang bagian akhirnya itu, jangan lupa dikasih titik komanya, gitu. Nah, kalau misal udah, bisa di running. Nah, bisa di run ya, Ctrl R. Nah, tuh. Kelihatan nih ada sekitar 1614 row. Nah, berarti bisa kita cek pakai nih. Coba dicek menggunakan select bintang from tabel yang udah dibuat tadi namanya movies. Nah, ini akan muncul. Jadi maksudnya select bintang from movies, ini itu kita mau menampilkan semua data yang ada di tabel movies gitu. Nah, nanti munculnya di sini nih. Ya. Jadi release year-nya ini, ID certificate. Nah, ini description yang tadi dibilang. Tadi kan kita bikin tabel yang ada field description. Tapi kita nggak masukin nih di value-nya ini. Berarti nanti isinya 0 semua nih. Sampai bawah dia pasti 0. Nah, kalau yang masih baru gabung nih, tadi bisa dijelasin ya. Ini tabel. Kalau biasanya kita nyebut ini kolom, ini baris. Nah, kalau di SQL, kita nyebutnya kolom itu field, baris itu row, gitu ya. Ini field, ini row, ini tuh database, yang ini tabel namanya. Nah, yang misal ada yang udah bisa ya. Kalau misal udah bisa, kita lanjut untuk membuat tabel yang ketiga. Tabel ketiganya itu ada di Notepad juga, di file director. Nah, ini tuh apa sih namanya? Ini tuh nama orang-orang yang filmnya. Bentar. Oh iya, ini file untuk nama-nama sutradara di filmnya gitu. Nah, sama ya caranya. Kita copy. Nih,
Iya dah. Dilanjut di bawahnya bisa, atau kita bikin file lagi. Kalau mau bikin file lagi, ini pencet yang ini ya. Nah, ini sama kayak tadi, tapi kita mau bikin tabel yang namanya director, isinya itu ada ID-nya. Ada ID, ID-nya itu tipe datanya integer, terus ada nama sutradaranya. Tipe datanya itu karena dia string, berarti kita kasih char. Bisa varchar juga, tapi kan kalau nama orang itu kira-kira nggak nyampe lebih dari 255 ya karakternya, jadi kita pakai char aja. Nah, ini kenapa sih kok kita harus membedakan char sama varchar gitu? Ini pengaruhnya ke kalau kita misal udah punya database banyak nih, terus nama orang kita pakainya varchar, padahal varchar itu kan karakternya untuk yang besar ya, yang lebih dari 255. Itu nanti berpengaruh ke performance database-nya. Jadi kalau kita mau mengambil data, mau mengolah data di SQL, nanti itu jadi lambat gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kayak nama ini, nggak perlu pakai varchar, pakai char aja gitu. Nah, kita run. Kalau udah, kita cek tabelnya. Nah, udah muncul ya nih di sini director. Terus kita isi tabel kita pakai ini. Kita run lagi. Nah, ini udah berhasil. Kalau udah, kita coba cek udah ada isinya belum. Ceknya pakai yang tadi, select bintang. Select bintang. Yang baru gabung, select bintang ini maksudnya kita mau menampilkan semua data yang ada di tabel director. Jangan lupa pakai titik koma di akhir. Nah, ini muncul nih. Jadi ini ID dari sutradaranya, ini nama sutradaranya. Nah ya, sekarang kita udah punya 3 tabel di database yang namanya SA. Nah, kira-kira sampai sini udah ada yang bisa? Atau ada yang masih error? Kalau ada, bilang aja di grup chatnya ya. Nah, ini berarti saya anggap udah pada bisa ya bikin tabelnya. Kalau misalnya udah, kita mulai ke akses datanya, data tabel-tabelnya. Tadi kan udah bikin tabel, terus kalau mau lihat list tabel yang udah ada di database kita, tadi kan caranya bisa pakai query ini, show tabel. Nah, bisa juga lihat di bagian skemanya sini sebelah kiri. Nah, terus yang selanjutnya kita coba mau melihat struktur tabel. Struktur tabel itu maksudnya kita mau lihat deskripsi yang ada di field tabelnya. Misalnya nih ya, kita mau lihat tabel movies. Coba ya. Biar lebih jelas kita coba aja. Ini pakai sintaksnya des. Des itu dari kata description. Gitu. Kita coba. Nah, ini movies. Jadi kelihatan ya, dia movies itu field-nya isinya ada release years, ID sertifikat, title gitu. Nah, yang ini tipe datanya. Yang ini tuh null tuh maksudnya dia itu boleh kosong apa enggak. Kalau boleh yes, kalau nggak boleh kosong berarti no nanti tulisannya. Nah, kalau misalnya nullnya ini dia no, berarti kalau kita mau masukin data tapi datanya kosong, dia nggak bisa masuk datanya. Jadi harus terisi semua. Gitu. Coba kita cek description untuk tabel director. Nah, ya kelihatan ya. Jadi tadi director itu field-nya ada ID sama name, tipenya integer sama char gitu. Nah, terus nih kalau misal kita mau ganti nama tabel. Ini misal kita mau ganti tabel sertifikat jadi sertif. Nah, itu pakai query rename tabel. Jadi rename table
ini tabelnya ya, sertifikat. Ini tabel yang mau diganti. Nah, digantinya jadi sertif. Nah, kita coba ya. Nah, kalau udah, coba kita, ini kan di sini masih sertifikat nih. Coba kita refresh. Nah, udah ganti jadi sertif namanya. Tuh. Udah ya, kira-kira udah kan? Kalau udah, kita coba ke selanjutnya. Tadi kalau kita udah ganti nama tabel, kita sekarang coba untuk menambahkan field atau kolom. Nah, itu tadi kalau mau ngubah tabelnya nih, kita pakai fungsi alter. Nah, alter tabel, terus tabel yang mau kita ubah. Misal kita mau ubah tabel director dengan cara menambah kolom, nama kolomnya itu gender, tipenya itu char, maksimal ada 5 karakter. Gitu ya. Coba kita running ini. Nah, untuk tahu, kan ini nih, udah berhasil kan centang warna hijau. Udah centang warna hijau. Nah, untuk tahu berhasil apa enggak kita bikin field-nya, coba kita buka tabel yang director ini. Nah, pakai ini ya. Pakai queries select bintang from director. Select bintang from director. Tadi kan tabel director itu isinya ID dan nama director kan. Nah, karena tadi kita udah add field namanya gender, kita coba. Nah, ini. Jadi bertambah field yang namanya gender. Tapi karena belum diisi, jadinya nol semua gitu. Nah, kalau udah kita coba tambah field, sekarang kita coba menghapus field. Tadi kan kalau mau mengubah apapun yang ada di tabel, itu pakainya alter. Nah, gitu juga kalau mau menghapus field, pakainya juga alter. Nih, alter table, tabelnya itu director, terus yang mau dihapus apa nih fieldnya? Tadi kan kita bikin gender, tapi nol semua, ya udah kita hapus. Kita coba hapus lagi ya, pakainya drop. Nih. Diulang, jadi kita mau ngubah tabel yang namanya director, terus mau dihapus untuk kolom gendernya. Kita running coba ya. Nah, kalau udah berhasil, kita cek lagi. Nah, udah hilang kan sekarang field gendernya, karena udah di-drop. Gitu. Ini kalau misal ada kendala, bisa chat lagi ya di grup chat. Nah, lanjut ya. Kalau tadi itu untuk mengubah tabel itu namanya data definition language, sekarang kita masuk ke data manipulation language. Nah, kalau di DML ini, kita itu nggak ngubah tabelnya, tapi kita mau ngakses tabelnya, terus mau coba memanipulasi data-datanya tanpa mengubah isi tabelnya, gitu. Ini contohnya ya. Kalau tadi kita udah nambahin field, sekarang kita coba untuk menambahkan row atau baris. Ini salah, ini harusnya row. Nah, kita coba untuk tabel director ya. Jadi di tabel director tadi kan isinya ada ID dan name nih. Nah, kita coba tambahin row.
atau baris pakai fungsi insert. Jadi fungsinya itu insert into, tabel yang mau ditambahin itu director. Nah, value atau hasilnya tuh ini. Jadi kan tadi di tabel director itu ada ID dan name. Nah, kita coba masukin misal ID-nya itu 60. Jangan 60 deh, ini karena udah ada 60 ya. Kita coba 1000 gitu. Nah, misal kita coba ID-nya 1000, terus nama directornya terserah nama kalian aja. Ini karena nama saya Lala, jadinya pakai nama Lala gitu. Nah, misal kalau udah di Control Enter lagi. Gitu kan. Nah, kalau udah, coba kita cek di file director-nya. Cara ceknya berhasil apa enggaknya, kita coba tampilkan semua data yang ada di tabel director, di mana ini jadi pakai syarat, di mana namanya itu Lala, karena tadi saya nambahin value namanya Lala gitu. Name ini tuh field name, kan nih, tadi tabel director itu ada ID sama name. Nah, namanya makanya kita cari yang data yang name-nya itu Lala gitu. Nah, keluar. Kalau misalnya keluar hasilnya, berarti dia berhasil nih. Kita tadi nambahin ininya row-nya gitu. Nah, kalian coba ya. Nah, kalau misal udah, kita coba nih lagi untuk mengganti namanya. Tadi kan kita udah bikin baris yang ada ada sutradaranya yang namanya Lala. Nah, kita misal mau ganti nih dari namanya Lala menjadi Laila misal gitu. Nah, kita pakai fungsi update. Jadi ini update nama tabelnya yang mau diubah itu director. Nah, set itu mau ngubah gitu. Jadi ngubah field yang namanya name, field-nya itu kan tadi Lala ya, gini. Ya, field-nya itu mau diubah jadi Laila, di mana namanya itu Lala. Nah, kalau masih bingung, ini coba ya. Jadi, kita mau ngubah tabel director, di mana namanya itu Lala. Nah, nama Lala itu mau diubah jadi Laila gitu. Nah, coba kita enter. Nah, udah ya berhasil. Kalau misalnya ada yang nggak berhasil, kalau nggak berhasil kan isi dia nanti muncul X warna merah ya. Nah, kalau yang nggak berhasil, dicoba running dulu query ini. Nah, ini. Coba ini, set SQL save updates. Kalau misalnya yang kalian nggak bisa ngubah itu, berarti MySQL-nya itu ada di default, dia nggak bisa ngubah tabel gitu. Jadi harus di false-in, di disable, pakai query ini. Yang nggak bisa aja, kalau yang bisa nggak usah. Ya, nggak usah pakai pagar. Pagar itu maksudnya dia menonaktifkan query. Jadi kalau misal ada tanda tagar kayak gini, kalau di running, dia nggak bakalan ngubah apa-apa gitu. Harus dihilangin tagarnya. Nah, kalau udah mau ngecek berhasil apa enggaknya, coba kita cari kayak tadi nih. Coba cari director, tapi yang namanya ini ya. Nah, berhasil kan? Coba kita cari yang namanya Lala. Udah nggak ada, karena tadi yang namanya ini udah diubah jadi ini, gitu. Nah, kalau tadi kita udah coba menghapus tabel yang udah ada, sekarang kita coba hapus row atau baris yang udah ada. Tadi kan kalau menghapus tabel yang nggak ada itu pakainya drop ya, alter drop. Nah, ini karena kita mau ngubah row aja, pakainya delete. Delete from
Nah, director ini nama tabelnya, di mana tadi namanya itu ini Laila. Nah, kita coba. Nah, kalau udah berhasil, kita coba cek lagi nih. Tabel director, masih ada nggak yang namanya Laila? Kalau misalnya udah nggak ada, berarti query yang kita bikin udah berhasil. Nah, udah nggak ada kan, berarti proses kita mendelete row tadi itu udah berhasil gitu. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian seleksi data. Seleksi data itu cara kita untuk menampilkan suatu data yang ada di tabel gitu. Nah, ini misalnya, ini kan tadi udah ya, tapi coba dijelasin ulang aja ya. Jadi ini select bintang itu maksudnya kita mau menampilkan semua data dari tabel Movies gitu. Nah, coba kita kontrol enter. Nah, ini keluar semua datanya. Jadi kalau pakai bintang, dia semua field yang ada di tabel itu akan muncul gitu. Nah, bedanya sama yang bawah nih. Kalau yang bawah nggak pakai bintang, tapi dia nampilin nulis beberapa field ini nih, release year dan release year, title dan votes gitu kan. Nah, coba kita running ya. Nah, terlihat kan bedanya? Kalau tadi select bintang itu dia nampilin semua field yang ada di tabel Movies. Nah, kalau ini kita cuma nampilin field yang mau kita tampilkan gitu. Jadi di sini kan kita misal mau nampilin release year, title, sama votes-nya. Nah, berarti kita ketik aja ini nama field-nya di sini. Gitu. Masih pada bisa kan ya? Kalau ini udah lanjut ya. Kalau kecepatan jangan lupa bilang di ini ya, chat, grup chatnya kalau kecepatan. Nah, selanjutnya kita coba nampilin data dari tabel Movies yang dia rilis di tahun 2020. Jadi kan kalau kita tadi mau nampilin data itu pakainya ini aja, yang di blok aja nih, select bintang from Movies. Nah, kalau mau ditambahin syarat, pakainya where. Nah, where field-nya apa? Kalau kita misal mau nampilin yang rilisnya tahun 2020 aja, berarti where field pakai field-nya field release year. Nah, release year-nya 2020. Coba ya. Nah, keluar ya. Nih, jadi yang tampil tuh 2020 aja nih. Nah, gimana kalau kita mau nampilin data antara 2017 dan 2019? 2017 sampai 2019. Nah, ini bisa pakai between. Sama ya, syaratnya itu berarti pakai where, release year, between 2017 and 2019. Kita cek. Nah, ya berarti 2017 sama 2019-nya ikut. Tuh. Nah, kita lanjut masih ke where nih. Tapi kita pakai fungsi like. Nah, maksudnya fungsi like ini, jadi ini ya dari awal ini, kita mau nampilin seluruh data dari tabel Movies, di mana title-nya ini mengandung ini gitu. Nah, maksudnya ini tuh, dia huruf awalnya L, huruf belakangnya A gitu. Jadi mau nampilin title yang berawalan huruf L dan berakhiran huruf A. Nah, kita coba ya, enter. Nah, keluarkan. Nih, jadi yang muncul yang ini aja. Kalau misalnya kita pindah nih persennya.
Jadi persen itu mengandung huruf apapun. Jadi antara L sama A di dalamnya terserah huruf apapun gitu. Tapi kalau kita pindah persennya di sini. Nah, kalau di sini persennya di depan berarti itu dia mau nampilin film yang judulnya itu terserah awalannya apapun, tapi belakangnya itu ada kata-kata LA gitu. Coba ya. Nah, yang muncul cuma satu nih, badla, karena badla itu huruf terakhir, karakter terakhirnya tuh LA gitu. Kalau misalnya kita pindah persennya ke sini, ke belakang, berarti ini mau nampilin movies yang title-nya itu suku kata depannya tuh LA gitu. Belakangnya terserah apapun. Nah, ini muncul La La Land, ada La Ville, Late in America gitu. Ini depannya LA semua. Gimana kalau persennya ada di depan dan belakang? Gini. Nah, berarti dia mau nampilin judul film yang di tengah-tengah judulnya itu ada suku kata LA gitu. Nah, gini. Nih, tadi La La Land ini kan muncul waktu kita bikin yang kata depannya itu LA. Tapi setelah yang kita bikin persennya ada di depan dan belakang, La La Land muncul lagi kan gitu. Jadi dia masuk ya. Mau yang depannya LA, belakangnya LA, atau tengahnya LA, dia masuk semua nih kalau pakai sintaks yang ini gitu. Terus kalau misal tambahin lagi persennya di tengah-tengah. Gini. Nah, berarti dia mau nampilin judul film yang ada huruf L dan huruf A-nya, entah itu di depan, di tengah, atau di belakang, kayak gitu. Nah, muncul. Gitu. Nah, kalau udah, kita coba lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengakses tabel yang movies lagi ya, tabel movies lagi. Tapi kita mau lihat yang jumlah vote-nya itu lebih dari 5.000. Kita coba ini dulu. Nah, kita coba ini dulu ya. Nah, ini. Berarti ini itu yang tabel di mana dia filmnya itu vote-nya lebih dari 5.000. Tapi dia cuma nampilin field release year sama aktornya aja. Nih. Tapi kalau misalnya kita ganti pakai bintang, nanti yang kayak tadi ya, muncul semuanya. Muncul semua field-nya. Nah, gitu. Terus, kalau misalnya kita mau nah, ini tambahin vote aja deh, field vote. Aku nggak masuk. Nah, terus kalau kita misal mau nampilin tadi film yang vote-nya itu lebih dari 5.000, tapi mau diurutin dari vote yang tertinggi. Nah, kita pakai order by. Gitu. Order by, oh ini vote tertinggi dulu ya, kita coba. Nah, gini. Order by itu fungsinya untuk bikin sort gitu ya. Kalau default-nya di MySQL itu sort-nya itu dari rendah ke tinggi. Jadi kalau mau bikin dari tinggi ke rendah, ditambahin ini, descending. Nah, gini ya, nih vote-nya urut. Lalu kalau mau mengurutkan
film berdasarkan rilis year-nya nih. Misal dari, gini deh. Nah, dari rilis year terlama. Ya, berarti ordered by release year gitu. Nah, ini berarti dia dari tahun 2016 sampai 2019. 2020 ada. Ya, 2020. Gitu ya. Berarti ini tuh nanti tinggal diganti-ganti nih. Kita mau shortnya berdasarkan field apa gitu. Kalau yang sekarang tuh berarti berdasarkan field year gitu. Nah, kalau misal udah, lanjut ya. Sekarang ke bagian agregat. Agregat itu kalau di SQL tuh sama aja kayak fungsi dalam matematika gitu. Nah, ini jadi di agregat sendiri ada fungsi count, ada fungsi sum, ada average, ada standar deviasi gitu. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngitung berapa sih jumlah row atau baris yang ada di tabel movie, pakainya count bintang. Ya, 15 menit lagi ya, agak dipercepat aja ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngitung banyaknya baris yang ada di tabel movie, pakainya count bintang ya. Nah, ini jadi di baris itu ada 1614 baris di tabel movies. Nah, kalau kita mau lihat orang yang ngevote itu berapa banyak sih dari tahun 2016 sampai 2020. Nah, kita pakai sum vote. Vote ini kan field vote tadi. Nah, kita sumkan, kita jumlahkan semua. Oh, ternyata ada sekitar berapa nih banyak ya? Ada 21 juta orang yang ngevote di tahun 2016 sampai 2020 gitu. Terus kalau misalnya kita mau tahu nih tahun berapa aja sih film yang ada di tabel movie gitu. Kan kalau misalnya kita tadi pakainya di sini deh. Kan tadi kalau misalnya kita mau pakai ini, kita nggak bisa ngitung nih, nggak bisa lihat. Cuma bisa ngira-ngira nih, oh kira-kira dari tahun 2016 sampai 2020. Tapi kan harus ngecek satu-satu ya. Tapi kalau kita mau lihat lebih jelasnya, dia itu ada tahun berapa aja sih. Nah, kita bisa pakai distinct. Distinct itu membuat field itu jadi unik. Gitu nih contohnya. Kayak gini. Jadi, year yang ada di tabel movie itu ada dari 2016 sampai 2020. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau lihat judul film, aktor, sama maksimum vote-nya dari tabel movie. Jadi kita pakai ini. Oh, ini ditambahin group by. Nah, ini fungsi agregatnya. Jadi kita mau ngelihat judul, aktor, dan maksimum vote-nya dari tabel movie. Tapi di grupin berdasarkan title dan aktor. Nah, ini jadinya. Jadi untuk film ini, aktor ini banyak vote terbanyak itu ada 447 gitu. Nah, kalau kita mau coba ini, kan tadi ada field genre juga ya. Nah, kalau kita mau lihat nih, film itu, gimana sih, genre film ada berapa gitu ya. Nah, kita masukin field genre, terus banyaknya genre dari tabel movies. Coba kita lihat. Nah, genrenya itu kan ada action, adventure. Oh, berarti di tabel movies itu film yang genrenya action itu ada 270. Terus yang adventure itu ada 41 film kayak gitu. Nah, ini namanya agregat nih kayak gini. Terus kalau misalnya kita mau lihat aktor itu dia main di berapa film sih? Terus vote-nya itu berapa jumlahnya gitu. Nah, kita bisa pakai ini. Jadi ngelihat nama aktornya, banyaknya film yang dia bintangi itu pakai count, terus
jumlah dari vote-nya untuk film yang dia bintangi, itu pakai sum. Gitu. Terus ini mau order atau sort berdasarkan banyaknya vote. Nah, kita coba ya. Nah, keluar nih. Jadi ini misalnya Chris Evans bikin membintangi 2 film, terus dia vote-nya itu sebanyak ini, gitu. Ya. Ini kan ya, waktunya bentar lagi ya. Jadi nanti kalau misalnya nggak selesai, mungkin ini query-nya bisa dikirimin sama panitia kali ya nanti biar pada bisa coba di rumah gitu. Kalau misalnya mau coba-coba. Takutnya ada yang ketinggalan juga tadi. Nah, kita masuk ke bagian join ya. Jadi join itu tuh mau menggabungkan 2 tabel gitu. Tadi kan kita punya 3 tabel tuh, ada tabel Certif, Director, sama Movies. Nah, coba sebelumnya kita cek tabel Movies dulu. Nih, kita coba cek sertifikatnya. Ini cuma ada ID-nya, tapi nggak ada. Kita cuma lihat ID itu 2991 tuh maksudnya apa sih? Kan nggak tahu. Tuh nggak ada lagi kan sertifikatnya. Nah, sekarang kita coba cek tabel sertifikat. Oh, sertif ya, namanya kan tadi udah diubah ya. Nah, nih ternyata ini tuh tabel sertifikat di mana isinya sertifikat sama ID-nya. ID 1 itu untuk sertifikat 13 plus, ID 2 untuk 17 plus. Nah, gimana caranya? Kita nampilin ini di tabel Movies biar 2-nya itu keganti sama misal 2 tadi apa sih? 2 itu 17 plus. Nah, misalnya biar 2-nya ini keganti 17 plus, terus satunya itu diganti jadi 13 plus. Nah, itu caranya kita pakai join. Gitu. Jadi kita menggabungkan 2 tabel. Kalau istilahnya di Excel itu mirip-mirip sama VLOOKUP gitu. Nah, kita coba ya. Tadi ini kita mau menampilkan kolom title, terus kolom sertif.sertifikat. Jadi maksudnya sertif.sertifikat itu kita mau ambil field sertifikat yang ada di tabel sertif nih. Field sertifikat ini kan ada di tabel sertif. Nah, makanya kita mendefinisikannya sebagai ini. Terus release year, rating, sama vote dari tabel Movies. Tapi kan kita mau juga nampilin ini kan, sertifikat dari tabel sertif. Makanya tabel Movies ini kita joinkan dengan tabel sertif gitu. Nah, ini kita pakai left join. Jadi kalau join itu ada banyak ya. Coba aku liatin ini dulu deh. Nih, ini macam-macam join. Kelihatan kan PPT-nya? Nah, join itu ada inner join, left join, right join, dan full outer join. Kalau tadi kenapa kita pakai left join? Karena kita mau, oh ya, kenapa kita pakai left join? Karena kita mau ngisi field sertif yang ada di tabel movie gitu. Kalau kita pakai inner join, nanti ada field yang kita nggak keisi. Keambilnya itu cuman yang sama aja, yang di tabel movies ada, tapi di tabel sertifikat juga ada gitu. Tapi kalau left join yang nggak ada jadi kalau pakai left join itu kita ambil ininya aja nih, bagian tabel movies dan irisannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di tabel sertifikat itu datanya nggak ada, nanti tabel movies-nya itu kosong kayak gitu. Tapi kalau kita pakai ini, nanti yang keambil cuman yang sama-sama ada di kedua tabelnya. Nanti data movies-nya habis dong, cuman ada yang irisannya doang kayak gitu. Jadi kita pakainya left gitu. Nah, kita coba ya.
oh ya, ini belum dijelasin. Jadi kalau kita mau menggabungkan dua tabel, kita harus punya identifier namanya. Jadi kan tadi kalau di tabel sertif tuh ada ID. Di tabel movies itu ada ID sertifikat gitu. Jadi kita mau nyamain berdasarkan ini nih ID-nya. Nah, makanya kita ambil identifiernya itu tabel sertif, field-nya ID, dan tabel movies, field-nya ID sertifikat gitu. Nah, coba kita run ya. Nah, jadi sekarang muncul nih field sertifikatnya. Ini yang 00 itu berarti di data tabel sertifnya nggak ada isinya. Nah, tadi kalau misalnya kita pakai inner join, file yang 00 ini itu nggak masuk, jadi hilang filenya gitu. Tapi kalau pakai left join, file ini tetap muncul, cuman sertifikatnya kosong gitu. Nah, ini ada yang tanya lagi nih. Kalau kita bikin field type-nya integer, tapi data yang kita input itu angka-angkanya angka-angka yang termasuk tiny integer. Kalau begini, yang ke save size-nya size untuk type integer atau tiny integer. Nah, berarti file yang ke save itu file yang kita buat waktu bikin tabel. Kalau kita bikin waktu bikin tabel, field itu tipenya integer, berarti nanti yang masuk ke data yang masuk ke tabel itu size-nya jadi size integer, walaupun dia tiny integer, kayak gitu. Tetap masuk, tetap bisa, karena sama-sama integer, cuman ngikut ke tipe field yang aslinya, gitu. Nah, lanjut ya. Sekarang nih, kalau tadi, ini sama ya? Ini sama. Kalau tadi kita ngegabungin field movies sama field sertif, sekarang kita coba gabungin lagi sama field director. Jadi kita mau lihat title, sertifikat, release year, rating vote ditambah dengan directornya, nama directornya. Ya udah, berarti kan kita tadi udah bikin ini, ditambahin aja sama field sama file directornya. Jadi ditambahin tabel director, identifier-nya tuh tadi kalau movies, nih coba kita lihat movies lagi ya. Nah, kita cek yang sama-sama ID-nya. Kalau tadi di movies itu ada ID director, pasti di tabel directornya juga ada ID-nya. Nah, ini. Jadi yang mau kita samakan tuh ID director di tabel movies dan ID di tabel director. Jadi identifier-nya pakai ini. Gitu ya. Ini maksudnya tabel, ini field-nya gitu. Coba ya kita running. Nah, kelihatan ya. Nih, jadi muncul sertifikatnya sama nama directornya gitu. Ini nggak nulis semua ya nih. Pakai left lagi, karena alasannya tadi ya, kalau left itu nanti tabel movie-nya itu misal dia nggak ada isinya, tetap tampil walaupun dia tulisannya 0 gitu. Gitu. Berapa menit lagi ya? 5 menit lagi. Ini kalau misalnya nggak selesai, nanti bisa ya minta saya kirimkan query-nya ke panitia, bisa dicoba-coba di rumah. Ini ya. Sekarang lanjut ke subquery. Subquery itu maksudnya di dalam suatu query ada query lagi. Jadi namanya apa ya? Nested. Nah, atau bersarang. Jadi nih, misalnya kita mau ngeliat title, rating, sama vote dari tabel movie, tapi kita ngelihatnya yang vote-nya itu tuh lebih dari vote untuk film Busan apa sih? Busan Hang gitu. Nah, caranya itu kita harus pakai nested. Jadi, kita pilih ini, field-nya kan tadi, kita misal mau nampilin field title, rating, sama vote dari tabel movies. Nah, ini syaratnya di mana vote-nya itu berasal dari
lebih dari vote yang dipunyai film Busan Haeng gitu. Kita coba pakai file ini ya. Coba ininya dulu. Oh, harus dititikkan. Nah, jadi ini ceritanya vote untuk film Busan Haeng itu 149311. Nah, berarti kita mau maksudnya di query ini tuh kita mau nampilin film yang vote-nya lebih dari ini gitu. Nah, caranya pakai nested query. Kita coba ya, enter. Nah, jadi ini adalah film-film yang vote-nya itu lebih dari vote untuk film Busan Haeng ini gitu. Oh ya. Nah, teman-teman, waktunya udah habis ya. Ini sebenarnya masih ada subquery lagi untuk yang join. Terus ada case when. Bentar ya, bentar. Jelasin bentar dikit aja. Jadi, nanti kalau kalian mau coba-coba di rumah nih. Jadi, yang tadi subquery bisa dicoba untuk yang join. Lalu ini ada membuat view. View itu kayak tabel, tapi cuma tabel bayangan gitu. Jadi bentuknya itu bukan tabel, tapi bentuknya query aja. Tapi nanti kalau di run dia munculnya bentuknya tabel kayak gini gitu. Nanti bisa dicoba ya. Terus ada case when. Case when itu mirip fungsi if di Excel. Nah, kalau di ini namanya case when gitu di query. Nanti ada subquery yang untuk case when sama view lagi. Nah, udah kok. Nanti bisa dicoba ya di rumah gitu. Nah, yaudah, karena waktunya udah habis, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Ya, terima kasih Kak Lala atas pengenalannya tentang manajemen database dan SQL yang sudah cukup sangat mendalam ya di waktu kita yang terbatas ini. Ya. Ya, dari tadi kita sudah mendengarkan suara Kak Lala nih, pasti penasaran dengan wajah Kak Lala. Mungkin boleh diaktifkan Kak videonya. Oh iya, lupa. Oh iya, dari tadi nggak aktif ya. Bentar. Halo semua. Baru sadar. Ya, ini ya. Ya. Sudah terlihat ya Kak. Ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja nih menuju ke sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan terpilih dari teman-teman semua akan langsung dijawab oleh Kak Lala. Nah, peserta dapat memberikan pertanyaan melalui room chat dengan terlebih dahulu menyebutkan nama dan program studi. Jadi untuk teman-teman peserta, boleh langsung tanya aja ya kalau ada pertanyaan dari materi tadi atau mungkin terkait dengan manajemen basis data atau SQL di room chat. Langsung aja. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari peserta webinar, saya mau bertanya dulu nih Kak, berdasarkan pengalaman Kakak sebagai data analis, seberapa penting sih Kak pengetahuan tentang manajemen database ini, khususnya SQL? Ya. Jadi kalau misalnya kalian, ya ini cerita aja ya di tempat kerja gimana. Jadi kalau misal kalian udah lulus nih, terus pengen bekerja sebagai data analis atau data scientist, itu nggak bakalan pasti bakal ketemu sama yang namanya SQL gitu. Itu penting banget karena apa? Kalau kita mau menganalisis suatu data, kita kan harus mengakses data itu ya gitu. Jadi cara ngaksesnya itu pakai SQL. Nggak mungkin nih, kita kalau di kuliah itu kan biasanya nih dapat data bentuknya Excel. Nanti kita cobain data itu pakai R atau Python gitu kan. Tapi udah dapet datanya tuh dalam bentuk Excel tuh. Nah, tapi kalau di tempat kerjaan beda. Kita nggak bakalan dapet data bentuk Excel. Tapi datanya itu ada di suatu sistem, namanya database itu tadi. Nah, cara ambil datanya, kita ambil data sendiri nih. Cara ambil datanya pakai query itu. Maka kita penting banget buat memperdalam yang namanya SQL. Karena ini kayak minimum requirement kalau kita mau bekerja sebagai statistisi kayak gitu, khususnya untuk jadi data analis atau data scientist kayak gitu.
Ya, berarti kemampuan SQL ini bisa dikatakan wajib ya, Kak, bagi seorang data analis. Ya, kalau aku bilang sih wajib sih, gitu. Ya, Tapi jadi bisa teman-teman kok, juga, ya. ya Kak, lanjut Kak. Oh, ya, tapi bisa kok kalian memperdalam, kan kalian pasti udah belajar basis data ya, di situ kalian bisa perdalam lagi gitu. Bisa juga nih kalau tips ya, kalau aku sih dulu biasanya banyak-banyak latihan di Google ya, bisa pakai apa sih namanya DataCamp gitu, itu udah cukup sih kayak gitu. Buat nginget-nginget aja, kan dulu pernah kan di database kayak gitu. Ya tadi kita udah dari cerita Kak Lala nih bahwa SQL ini penting banget nih untuk dipelajari untuk kita semua dan banyak banget nanti dipakai untuk di dunia kerja. Ya. Dari pengalaman Kak Lala, ketika mengerjakan satu project analisis data, kira-kira seberapa banyak sih Kak penggunaan SQL ini? Hmm, berapa banyak ya? Lumayan lumayan banyak sih. Kan gini, kalau kita mau ya contohnya kan kalau karena kita statistik ya, jadi kita nggak jauh-jauh dari analisis data. Jadi kalau mau analisis data itu hampir bisa dikatakan 70% itu untuk mempersiapkan data yang akan kita analisis. 30% sisanya itu kita tinggal analisis kayak gitu. Nah, proses dari 70%-nya itu biasanya dilakuin di SQL gitu. Jadi dari sebelum narik data nih, kita kan butuh yang namanya pre-processing data ya. Apa sih namanya data cleaning gitu. Nah, cleaningnya itu bisa kadang dilakuin di SQL, bisa juga pakai Python atau R gitu. Nah, nanti data yang udah ke cleaning itu biasanya kan nih Python sama R itu connect sama SQL gitu. Nah, nanti kalau misalnya data itu udah jadi udah cleaning, nanti baru dari SQL itu kita tarik datanya. Nah, kalau data yang jadi itu udah kita tarik, nanti bisa kita analisis kayak gitu. Nah, itu 80% prosesnya itu biasanya ada di SQL itu gitu. Berarti kalau Kakak sendiri bagaimana Kak membagi penggunaan antara SQL dengan Python atau R ketika melakukan manipulasi data? Itu apa sih preferensi aja ya. Jadi kalau orang biasanya lebih sering pakai Python atau R, biasanya tuh lebih banyak reprocessing-nya di situ. Tapi kalau misal lebih enakan pakai SQL, ya berarti kita pakai SQL. Jadi pilihan aja gitu. Itu pun bisa juga di Python tapi pakai bahasa SQL. Namanya apa ya? Lupa aku. Pokoknya di Python tapi kita pakai bahasanya tuh bahasa kayak gini nih tadi, pakai bahasa query, jadi pakai select gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi pilihan Ya, sih. jadi pilihan ya Kak ya, pilihan dari Ya, data analis itu sendiri ya. ya. Ya, ini ada pertanyaan masuk Kak dari Risma Yanti. Kak mau tanya untuk agregat kalau ada NA, count-nya kehitung nggak ya atau error? Nah, jadi kalau kalau di SQL itu namanya bukan NA ya, tapi nul atau kosong. Nah, itu nggak kehitung aja. Nggak bakalan error, tapi nggak kehitung gitu. Oh ya, berarti tidak terhitung ya. Nah, Ya, kemudian kalau kita lihat lagi nih Kak dari pertanyaan tadi Aji dari pertanyaan Aji terkait dengan tipe data ya Kak. ya. Nah, itu ketika kita ingin membuat suatu database, kira-kira apa sih Kak pentingnya kita menentukan tipe data, terutama seperti ini ada memilih antara tiny integer atau integer itu pengaruhnya di mana sih Kak? Nah, tadi mirip sama yang ku jelasin di bagian string ya. Jadi, ini aja yang gampangnya char sama varchar. Itu mirip mirip ya sama tiny integer dan integer. Jadi, kalau char itu dimisalkan yang tadi nama sutradara, terus varchar itu judul film gitu. Kalau nama sutradara itu kan nggak perlu panjang-panjang, biasanya nggak panjang kan nama orang itu, paling maksimal ya 50 atau 100 karakter misal. Nah, tapi kalau title itu bisa aja lebih dari 255 karakter. Nah, itu pengaruhnya kalau misalnya kita mau bikin field nama orang, tapi kita bikin tipenya itu varchar. Padahal dia itu varchar itu karakternya lebar kan. Nah, kalau kita pakai itu nanti ngaruhnya itu ke ini loh, kalau kita memproses datanya nanti tuh jadi lebih lemot gitu. Jadi semakin besar
tipe datanya, semakin lama prosesnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kira-kira fieldnya itu tipenya kecil, ya udah kita kasih yang kecil aja biar lebih efisien kalau kita ngolahnya. Karena data yang sesungguhnya itu kan datanya gede banget ya, big data lah biasanya. Enggak sih, ya lebih, apa ya, banyak lah datanya kayak gitu. Jadi lebih kalau bisa tuh kita efisien ngolahnya, jadi waktunya tuh juga nggak lama untuk pengolahannya gitu. Oke, jadi eh, untuk tipe data ini sangat penting diperhatikan untuk mempercepat ketika kita melakukan proses data itu sendiri ya, Kak. Ya, Ya, sila untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa langsung aja tanyakan di room chat. Ya, kita masih punya cukup waktu untuk menjawab pertanyaan. Nah, sambil menunggu lagi, Kak, kira-kira kalau dari Kakak sendiri, untuk sebagai kita mahasiswa nih, biasanya latihan apa sih, Kak, yang bisa kita coba-coba nih? Atau mungkin saran project yang bisa kita lakukan untuk mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan SQL ini, Kak? nah kalau mau ya ini ya, karena beda ya. Ini terutama untuk adik-adik. Ada nggak sih yang semester 1? Ada ya? Nah ini pokoknya terutama untuk adik-adik yang baru masuk departemen lah. Paling semester 3 ya yang gabung ya, nggak mungkin semester 1. Nah, itu kan kuliah itu beda ya sama SMA ya. Kalau SMA tuh mungkin istilahnya kita disuapin sama gurunya gitu. Kita disuruh belajar ini loh, belajar ini gitu. Tapi kalau kuliah kan kita dibebasin sama dosen kan. Terserahlah kamu mau ngapain gitu. Nah, tapi balik ke kita lagi, kita tuh mau belajar apa enggak gitu. Jadi kalau bisa ya kita tuh harus ada kemauan untuk belajar gitu ya. Jadi dari situ kita bisa misalnya nih kamu mau apa sih namanya memperdalam di SQL ya kita belajar sendiri di SQL buka-buka Google biasanya sih kalau dulu saya di DataCamp gitu DataCamp itu udah lengkap itu bisa kok pakai ini ya ikut apa sih namanya nanti deh kalau inget ya aku bilangin ke panitia itu bisa DataCamp tapi free gitu jadi bisa ikut kursnya dari dari awal sampai akhir nanti dapat sertifikatnya nah kalian bisa belajar di situ atau ada Udemy, Coursera. Nah, kalian bisalah banyak-banyak belajar dari internet kayak gitu. Nggak harus SQL aja sih, yang lain juga terserah kalau kalian kira-kira besok maunya jadi apa, itu yang kalian pelajarin dan perdalam di situ. Bisa juga nih kalau misalnya kan abis ini kalian mau SA3 ya. Nah, itu kan tentang apa sih namanya machine learning. Nah, kalau kalian mau belajar itu juga bisa biasanya di Kaggle kayak gitu. Kalian bisa banyak-banyakin kerjain data-data yang ada nanti bisa dimasukkan sebagai project kalian itu salah satu tips sih terutama buat untuk yang apa ya yang mau lulus banyak-banyakin bikin project nanti bisa kalian masukkan ke CV kalian kayak gitu oh aku pernah nih ngerjain project ini tulis aja di CV kayak gitu Ya, berarti buat teman-teman sekalian ya kuncinya adalah belajar mandiri, terutama di kala pandemi ini ya, kalian karena tidak ya bisa. benar jangan jadi kaum rebahan. Iya, itu ya, jangan jadi kaum rebahan. Itu quotes dari Kalala hari ini. Ya, sebagai motivasi nih Kak, buat teman-teman mungkin sebagai di sini ada yang dari statistika atau dari matematika, mungkin kenapa sih belajar bahasa pemrograman gitu? Karena kayak kadang-kadang ada juga yang masih eh, tidak tertarik untuk belajar pemrograman, khususnya SQL ini Kak. Bisa diceritakan Kak, seberapa penting sih ketika kita belajar bahasa pemrograman ini SQL dibandingkan dengan eh, cara-cara lain ada analis seperti kita menggunakan Excel atau sebagainya Kak. Ya kenapa kita harus ya nggak harus sih sebenarnya itu kan salah satu pilihan ya tapi bandinginnya sama Excel aja karena Excel itu kan lebih gampang ya dipakai nah tapi gini istilahnya kalau di SQL mau ini itu tuh harus ngetik query tapi kalau di Excel kan sebenarnya tinggal klik-klik gitu ya tapi kalau dari pengalaman kerjaku Excel itu nggak bisa dipakai kenapa karena di tempat kerja itu kan datanya banyak banget. Nah, kalau dipakai Excel, itu tuh nggak kuat Excelnya gitu. Kalau kuat, itu biasanya lemot banget gitu.
gitu. Jadi sedangkan kalau pakai query atau SQL itu tuh cepat proses datanya kayak gitu. Jadi ya itu salah satu keuntungannya kita pakai SQL. Dia lebih cepat. Kalau Excel itu lama banget kayak gitu. Dan emang mostly sekarang orang-orang itu juga pakainya sistemnya kan database. Kalau nyimpen data itu di database, mau nggak mau kita emang harus bisa SQL untuk akses data-data yang mau kita analisis kayak gitu. Jadi itu penting gitu. Mungkin kalau dulu, ya ini yang kuliah di IPB ya, kalau dulu kan kita belajar basis data ya di semester 4 kalau nggak salah. Itu kan kayak susah banget kayaknya ya, karena bikin apa sih namanya website gitu-gitu. Nah, tapi sebenarnya apa ya, kalau di dunia kerja itu tuh nggak ini kok, nggak yang bikin PHP kayak website gitu, nggak. Database-nya itu udah dibikinin sama tim IT-nya biasanya. Nanti kita tinggal ininya, eksekusi data-datanya. Kalau mau ngambil data tuh gimana, bikin tabel gimana, nambahin database gimana, kayak gitu. Itu sih. Ya, sudah banyak sekali ya penjelasan dan pengalaman dari Kak Lala yang dibagikan hari ini. Ya. Dan berhubung dengan waktu dan sepertinya teman-teman juga tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin sebelum ditutup, Kak Lala ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Ya, mau nyampein aja, ini kan tadi belum beres. Nah, mungkin bisa nggak sih kalau aku kirim query-nya ke panitia, siapa tuh ada yang ketinggalan juga kan, nanti bisa diupload kemana gitu sama panitia. Kayak sayang gitu, biar sekalian pada bisa SQL-nya, kayak gitu. Itu sih, nanti kalau misal bisa, mungkin bisa ya para pesertanya nanya ke panitia apa gimana gitu. Gitu. Terus kalau misalnya ada yang masih ganjel tadi, terus ada tanya-tanya, nggak apa-apa sih, nggak tentang SQL juga, maksudnya tanya-tanya tentang statistik, atau gimana sih di dunia kerja, atau gimana penggunaan SQL, Python, dan lain-lain, ya bisa tanya aja lah, nanti ada ini yang kan tadi, ada email atau nomor HP-nya, bisa tanya-tanya aja, nggak apa-apa. Dah. Ada satu pertanyaan lagi nih Kak yang masuk Oh dari ya, Zahira. Saya ingin bertanya Kak, apakah SQL ini memang selalu manual ngoding atau ada software yang memudahkan gitu Kak? Misal RStudio yang lebih mudah, itu seperti Minitab atau SPSS? maksudnya itu manual ngoding. Oh, maksudnya itu kalau misal kayak Minitab SPSS itu kan tinggal klik-klik ya, gitu. Kan kalau kita pakai R atau Python, Minitab SPSS itu lebih ke analisis data ya. Tapi ya mungkin kalau Python sih bisa sih untuk processing data gitu. Nah, tapi SQL ini fungsinya bukan buat analisis, tapi buat memproses data itu supaya dari data mentah jadi data yang siap untuk dianalisis kayak gitu. Jadi pasti kalau SQL ini bakalan selalu ngoding kayak gitu. Nge-query namanya, bukan ngoding ya. Nge-query gitu. Karena ini bukan untuk analisis, tapi emang kita mencoba untuk meretrieve atau menarik data dari database gitu. Gitu sih. Jadi ya pasti ngoding ini sih gitu. Dan pakai SQL pastinya gitu. Ya, terima kasih Kak Lala atas penjelasannya yang telah dijawab tadi. Semoga teman-teman yang bertanya terjawab semua ya. Jadi nggak ada unek-unek. Kalau ada unek-unek tadi bisa langsung mungkin hubungi Kak Lala tuh. Tadi Ya dari kalau mau email tanya-tanya nggak atau apa-apa. nomornya. Bisa tanya-tanya langsung ke Kak Lala. Ya, terima kasih Kak Lala atas ilmu dan Ya, pengalamannya hari ini. sama-sama. Terima kasih juga semuanya. Ya, tidak terasa 2 jam berlalu dan banyak sekali yang sudah kita dapatkan pada siang ini. Ya, tadi kita sudah berbicara tentang manajemen basis data dengan Kak Lala. Dimulai dari apa itu manajemen basis data, kemudian bagaimana kita membuat database itu sendiri, kemudian kita melakukan manipulasi. Semoga teman-teman bisa diambil pelajarannya ya. Dan jangan lupa untuk berlatih, tadi pesan Kak Lala, untuk selalu berlatih. Ya mungkin sekian dari saya selaku moderator pada hari ini. Mungkin saya langsung serahkan saja
kepada MC. Oke, terima kasih untuk Kayoik selaku moderator. Terima kasih juga untuk Kak Lala telah mengisi materi untuk acara Statistik Akademi 2.0 sesi 2 tentang manajemen database pada pagi hari ini. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Oke, gimana nih teman-teman materinya? Semoga ilmu tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan ada info, jadi data yang tadi kita pakai, yang tadi Kak gunakan untuk SQL itu dari pengumpulan dari statistik akademi sesi 1 tentang pengumpulan data. Jadi karena ini rangkaian dan datanya pun akan sama gitu dari pengumpulan data, lalu nanti di manajemen database, nanti juga akan dipakai di sesi ketiga dan sesi keempat, seperti itu. Oke, mungkin saya mau mengingatkan lagi nih tentang challenge. Buat Instastory semenarik mungkin dengan dokumentasi kegiatan dan caption tentang manfaat dari Statistik Akademi 2.0 sesi 2 dan sesi 3. Jangan lupa tag Instagram GSB @gsb_ipb. Batas akhir pukul 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Saya ingin menginformasikan lagi, jangan lupa nanti jam 13.00 akan ada Statistik Akademi sesi 3 tentang Random Forest. Jadi untuk bagi peserta yang mendaftar Statistik Akademi sesi 3, jangan lupa jam 1 siang nanti akan ada acaranya. Oke, kita sudah di penghujung acara nih, teman-teman. Mungkin nggak kerasa ya, tadi selama 2 jam, kurang lebih 2 jam, kita belajar tentang SQL yang menarik dari Kak Lala selaku pembicara. Mungkin demikian acara pada pagi hari ini. Saya selaku Master of Ceremony meminta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada acara Statistik Akademi sesi 2 tentang manajemen database. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Cek, cek. Halo, ini pesertanya udah ke waiting room kok. Oh, ini di waiting room semua. Yap, sebagian ada yang ke waiting room, tapi ada yang live juga. Oke. Sip. Masih banyak ya, Yan. Dan teman-teman Xmeet yang lain. Thank you, Dip dan Sain semuanya. Oh. Terima kasih Sains Xmeet. Guys. Terima kasih, guys.
Berarti ini gue live aja ya. Nanti gue sebagai peserta aja kan. Iya, ya. Siap, nggak apa-apa. Nih.